Assalamualaikum Wak, lagi ngapain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ini mau nikahkan mayang kurma yang kedua dari pohon yang ini. Tanggal 12 hari Sabtu tanggal 12 Agustus kemarin menikahkan yang sebelah sana. Kita kawinkan dan ini tanggal 14 hari Senin. Yang ini yang dinikahkan. Insya Allah nanti akan dinikahkan lagi tandan yang ke berikutnya 2 hari lagi, tandan berikutnya 2 hari lagi. Dan alhamdulillah wa syukurillah atas izin dari Allah, perjuangan kita dari akhir 2015 bersama seluruh tim perkebunan kurma Ukhuwadatul Polanya Cup, di 2023 kita sudah bisa menyuguhkan perkebunan kurma dalam bentuk hamparan yang berbuah seperti yang kita lihat baik itu di Thailand maupun di Jazirah Arab. Nah, pada 2023 ini kita di kebun ini, kebun kurma Ukhuwadatul Polanya Klaster 2 ini sudah mulai bermunculan mayang-mayang kurma yang akan kita nikahkan. Mungkin di bulan Agustus sampai September kita tidak akan berhenti mengawinkan kurma sampai ke belakang sana. Nah, kenapa kita memilih Nusa Tenggara Barat, tepatnya Lombok Utara dan sebagian besar NTB untuk pengembangan kurma? Karena kita berdasarkan kajian klimatologinya, iklim, curah hujan, kelembaban, jenis angin, terus jenis tanah, pH tanah, pH air. Jadi kita berdasarkan kajian pendekatannya ilmiah, bukan karena nafsu karena lagi heboh kurma, booming kurma lantas kita menanam, tidak. Tanah di Lombok Utara dan sebagian besar NTB jenis tanahnya lempung berpasir, sama seperti daerah Mesir. Terus ini adalah tumpahan gunung, Samalas Purba daerah sini, sehingga unsur hara makro mikronya sangat sempurna. Kita dapat angin muson selatan, yaitu dari Australia. Di sini kalau siang di puncak kemarau itu bisa tembus 40-42. Kalau malam NTB pernah menembus 11-12. Jadi sangat range perbedaannya sangat jauh suhu itu. Dan itu dibutuhkan oleh tanaman kurma. Makanya tanaman kurma kita masih rendah-rendah seperti ini sudah berbuah. Baik itu dari perbanyakan biji maupun dari perbanyakan kultur jaringan. Nah, kalau sunu udah jelas itu tunasnya. Ini seperti ini sunu. Nah, ini akan dicangkok dan tinggal ditanam di pengembangan. Terus kenapa kita mengembangkan pola nyakap atau pola bagi hasil? Nah, hal ini pertimbangan kita pertama, nyakap itu adalah kultur budayanya masyarakat Sasak dan Bali dan bersesuaian dengan hukum fikih yaitu mudharabah, sehingga betul-betul mengakar di masyarakat di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, tanaman kurma itu tidak bisa di setiap tempat dikembangkan secara komersil, yang bentuk perkebunan. Dari Sabang sampai Merauke, Nias sampai Pulau Roti, daerah yang potensial untuk tanaman kurma berdasarkan kajian ilmiahnya, berdasarkan klimatologinya, jenis tanahnya dan segala macam yang saya sampaikan tadi, itu hanya 2 provinsi, NTB dan NTT. Nah, artinya apabila kita tidak mengembangkan pola bagi hasil, maka sangat-sangat berpeluang masyarakat kebanyakan, masyarakat awam, masyarakat Sasak di NTB dan di NTT juga, masyarakat di NTT nanti karena tingkat perekonomian kurang beruntung, pasti akan tergiur menjual lahannya. Dampaknya apa? Ekonomi memang akan naik nanti dari hasil produksi kurma, tetapi ekonomi siapa? Bukan ekonomi akar rumput. Masyarakat akan naik ke gunung. Terus peluang kriminalisasi nanti ke depannya 10 tahun ke depan akan tinggi. Kenapa? Ekonomi kurang mampu, sementara para tuan-tuan tanah, pemilik perkebunan kurma ekonominya maju. Lama-lama ya peluang untuk
malam-malam mengambil buah kurma itu ya pasti ada. Itu tidak apa, yang namanya manusia kan nggak ada niatnya untuk berbuat culas, tetapi karena perut kosong tentu akan terjadi. Nah, alangkah sangat bijaknya bila kita, saudara-saudara kita yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah, dititipkan amanah rezeki yang berlebih, bersama-sama kita berjamaah bergotong royong membangun ekonomi akar rumput, di mana yang memiliki modal menyerahkan modalnya untuk dikelola oleh lembaga yang memang profesional di bidangnya. Terus si pemilik lahan ini menyerahkan lahannya untuk ditanami dan dikelola oleh lembaga. Nanti hasilnya sepertiga pemodal, sepertiga pemilik lahan, sepertiga pengelola. Nah, pengelola ini sifatnya tidak menjadi buruh, tapi menjadi bagian dari pemilik perkebunan karena dapat bagian sepertiga. Kalau sifatnya buruh, yang namanya buruh ya sudah katalah sunatullah lah gitu ya. Kalau bisa masuk jam 8, kenapa jam 7? Kalau bisa pulang jam 2, kenapa harus jam 4? Itu sudah sifat lah itu. Sudah manusia lumrah begitu dan hal yang biasa. Tetapi kalau ini seperti kami dari tim Ukhuwadatul Polanyak Cup, ini kami punya bagian sepertiga di sini. Maka kalau mengurus kebun sendiri kenapa harus siang-siang? Kalau bisa habis ba'da subuh sudah di kebun, karena milik sendiri. Dan kalau mau bawa pupuk, mau jual pupuk ke luar, kan sayang karena milik sendiri. Kalau buruh namanya gimana caranya lah gitu kan. Memang tidak semua buruh begitu, tetapi ada potensi untuk melakukan hal itu yang negatif lah, ya godaan setan dan segala macam itu lumrah lah. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengembangkan perkebunan kurma Ukhuwadatul Polanyak Cup itu, saudara-saudara yang memiliki kelebihan rezeki dapat merangkul saudara-saudara kita seiman dan sebangsa yang kurang beruntung menjadi saudara di bidang ekonomi akar rumput. 3 komponen akan bersatu, pemodal, pemilik lahan, dan pengelola. Bersatu dalam satu ikatan persaudaraan. Kerjasama Polanyak Cup ini jangkanya jangka panjang, itu seumur pohon kurma berproduksi, mana pohon kurma berproduksinya lebih kurang 100 tahun. Jadi kita kerjasamanya selama 100 tahun. Nah, bayangkan apa yang terjadi apabila berjamaah, tingkat ekonomi meningkat, tingkat persaudaraan meningkat, persatuan dan kesatuan juga akan meningkat. Demikian untuk yang bisa Wak Dola sampaikan, ya, pemikiran sederhana, dan Wak yakin saudara-saudara pemodal tentu memiliki lebih maju cara berpikirnya daripada Wak. Kalau untuk Polanyak Cup hanya bisa kita kembangkan di daerah yang tidak luas seperti NTB dan NTT, dan kurma juga tidak bisa dikembangkan di daerah lain untuk produksi benar-benaran. Hanya 2 provinsi. Di luar NTB memang bisa menanam kurma, tapi sifatnya ya untuk wisata lah. Tapi kalau untuk produksi 2 provinsi, dan kita tahu bahwa Indonesia 100% impor buah kurma, dan kita punya 2 provinsi yang berpotensi untuk menjadi produsen kurma dunia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.